Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang guru sekolah dasar di Kabupaten Ogan Ilir menggelapkan uang tabungan siswanya sebesar 170 juta rupiah. Sebuah sepeda motor yang dikendarai dengan berboncengan 3 bersenggolan dengan sebuah truk. 1 orang penumpang tewas di lokasi. Bubur Asyura menjadi rebutan warga setiap peringatan Hari 10 Muharram. Ya, menjalani peran sebagai jurnalis, acapkali bersentuhan langsung dengan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Salah satunya keprihatinan bagi anak-anak yang ditinggal oleh orang tua. Bertepatan dengan Tahun Baru Islam dan 10 Muharram, sejumlah jurnalis memberikan santunan terhadap 150 anak yatim sebagai bentuk kepedulian. Banyak cara merayakan Tahun Baru Islam. Perayaan sebagai bentuk syukur atas segala yang terjadi di tahun sebelumnya dan doa optimis untuk tahun berikutnya. Bertepatan dengan Tahun Baru Islam dan 10 Muharram, jurnalis Polda Sumatera Selatan memberikan santunan terhadap 150 anak yatim. Pemberian santunan ini dilakukan di 3 lokasi, yakni Musola Al-Ikhlas, Kelurahan 32 Ilir, kawasan Sukabangun 2, dan Kelurahan 12 Ulu, Kota Palembang. Pemberian santunan ini sebagai bentuk kepedulian para jurnalis terhadap anak-anak yang telah ditinggal oleh orang tuanya. Anak-anak yang diberikan bantuan berasal dari berbagai panti asuhan serta pencarian para jurnalis di pemukiman padat penduduk agar bantuan diberikan tepat sasaran. Kita dengan adanya santunan ini bisa memberikan manfaat pada anak-anak yatim di Kelurahan 32 Ilir, Sukabangun 2, dan 12 Ulu. Kedepannya kita berharap bisa lebih banyak lagi anak-anak yatim yang kita santuni. RW mengucapkan banyak terima kasih atas program ini ya. Terutama udah berapa kali udah di sini udah disantuni anak-anak yatim di sekitar Kelurahan 32 Ilir, khususnya RT 14 RW 06. Kami sangat berterima kasih sekali sehingga adanya program ini bisa membantu anak-anak yatim yang ada di sekitar sini membuat mereka bahagia, ingin merasakan kebahagiaan. Meski tak banyak, namun santunan ini dianggap sangat mampu membantu anak-anak yatim hidup dalam kekurangannya. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Ya, bubur Asyura, bubur yang dimasak setiap 1 tahun sekali oleh warga Kota Palembang dalam menyemarakan peringatan Hari 10 Muharram. Bubur bercita rasa gurih ini menjadi rebutan warga. Kegiatan masak ini bukan masak harian biasa. Momen ini hanya dilakukan setahun sekali dalam menyemarakan peringatan 10 Muharram. Yuk kita intip pembuatan bubur Asyura yang dikerjakan warga sekitar Masjid Baitul Ikhlas, Kelurahan 13 Ulu, Kota Palembang. Hal ini merupakan tradisi turun-temurun yang sudah dilakukan oleh warga setiap tahunnya. Puluhan kilogram beras ini dimasak dalam jangka waktu lama hingga menjadi adonan bubur. Pembuatan bubur Asyura dilakukan oleh warga sejak pagi dengan terus mengaduk bubur agar tak gosong. Jika sudah jadi bubur, adonan dicampur dengan santan murni untuk menambah cita rasa gurih. Setelah matang, baru disajikan dengan topping ayam suwir dan telur dadar yang dipotong tipis-tipis. Jika ingin pedas, warga akan menambahkan sambal goreng. Sejumlah masjid dan musola masih melestarikan kegiatan ini, lantaran dapat memberikan manfaat pada warga sekitar. Untuk beras, kemudian kalau ditetapkan menjadi bubur, itu diperkirakan
1000 cup pecahan itu. Ini tradisi sudah turun-temurun Bang ya? Iya, dari dulu-dulunya gitu. Untuk cita rasanya sendiri seperti apa? Manis, asin, gurih? Itu kebetulan kami juga kadang-kadang itu kami bikin 2 porsi ya. Kadang-kadang ada yang manis, ada yang asin. Biasanya mereka langsung menyantap bubur dalam kondisi hangat. Namun juga ada yang menyimpan bubur di lemari pendingin untuk dinikmati esok harinya untuk sarapan. Kenapa Bang? Karena ini menurut ajaran Islam belum haram. Rasanya enak ya? Rasanya enak, gurih. Alhamdulillah semua masyarakat sini terbagi semua. Biasanya kita makan sambil apa Bang? Di momen apa Bang? Sama keluarga atau apa? Ini bisa sama keluarga, sama teman, pokoknya bisa semua lah ini. Nah, Yang jelas kita senang Bang ya? alhamdulillah senang. Warga yang mengantri bubur mengaku antusias lantaran bubur ini hanya dapat dijumpai dalam momen hari 10 Muharram. Panitia menyiapkan 100 kg beras yang dimasak menjadi bubur untuk dibagikan kepada warga dan dalam waktu 1 jam bubur sudah ludes habis diperebutkan warga. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Ya, di tengah kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, emas kerap menjadi primadona sebagai instrumen investasi safe haven. Namun seiring perkembangan zaman, bukan hanya emas fisik yang dilirik, tapi juga emas digital. Lantas apa kelebihan serta kekurangan emas fisik dan emas digital? Selengkapnya dalam Cuanomics bersama CEO Pusat Emas Andrew Susanto. Kenapa akhirnya emas disebut sebagai safe haven kan karena nilainya yang cenderung stabil begitu selama ya. 100 tahun ini. Kita nggak tahu 100 tahun ke depan gimana. Analisanya gimana sih perbandingan antara emas dengan kripto Bitcoin ini terkait dengan kategori investasi Oke, safe haven? kalau kita ngomong safe haven, kita kepinginnya itu kita aman sampai duit kita itu aman setidaknya 1 generasi lah. Kalau bisa 2 generasi aman. Jadi 50 sampai 100 tahun lagi duit kita itu aman, safe haven kan. Aman dari inflasi juga maunya kan. Kalau emas dari 100 tahun lalu sampai sekarang secara historikal itu sudah terbukti naik terus gitu loh. Walaupun ada naik turun, tapi secara ditarik garis lurus itu naik gitu. Kalau Bitcoin nggak tahu 10 tahun baru di sana. Mungkin baru 10 tahun terakhir ini kan. Jadi kita nggak tahu 50 tahun lagi itu Bitcoin masih ada atau enggak. Kalau masih ada ya mungkin dia akan naik secara drastis ke atas gitu. Kalau nggak ada udah bukan safe haven lagi. Tapi alangkah baiknya kalau kamu punya emas terus sedikit punya Bitcoin, karena Bitcoin umurnya lebih muda, kita punyanya lebih sedikit juga lebih bagus kalau ngomong safe haven. Tapi kalau ngomongnya orang saya mau all in supaya duit saya berlipat ganda 10 kali lipat dalam 1 bulan, beli Bitcoin, siapa tahu bulan depan jadi 1 juta gitu. Siapa tahu bulan depan juga jadi $1.000, kita nggak tahu juga. Iya, jadi jangan mengotakkan bahwa ya safe haven itu cuma buat emas gitu ya. Ya. Tapi ternyata butuh juga diversifikasi itu biar Diversifikasi kita itu. bisa menciptakan safe haven versi Betul. kita juga Yes, gitu ya. setuju. Tapi sekarang dengan di tengah banyaknya aset digital nih kok. Emas kan kalau kita ngomongin emas fisik tuh ya bentuknya ribet nggak sih jadi dibawa kemana-mana gitu. Belum lagi kalau misalnya nanti kita pindah ke negara lain gitu. Terkait dengan ngebawa misalnya kita punya banyak emas gitu ya, terus dibawa-bawa kan kayak nggak secure gimana sih? Setuju. Penjelasannya dibandingin sama aset-aset digital yang udah ada sekarang ya gitu. Setuju. Kalau uangmu triliunan, kamu beli emas nggak bisa dipindahkan kali ya. Pindahnya susah lah ya, harus ada izin dari negara yang kamu pindah gitu kan. Kalau kamu mau pindah dari negaramu ke negara lain. Kalau kamu cairkan di negara kamu sendiri bisa pasti, mau berapa kilo sih. Mau berapa ton juga bisa kalau di negaramu sendiri. Ini masalahnya adalah pada saat kamu terbang ke luar negeri, kamu harus ada persetujuan dari negara itu bahwa kamu bawa emas dari sini itu resmi gitu. Kalau ada persetujuan bisa dibawa sebenarnya gitu kan. Cuma kan agak susah. Kalau aset digital lebih gampang. Tetap ada KYC loh. Misalnya kamu punya Bitcoin, misalnya ada 1000 Bitcoin gitu ya. Terus kamu mau pindahkan ke negara Dubai gitu. Kamu mau cairkan di Dubai 1000 Bitcoin, itu juga ditanya dari mana 1000 Bitcoinnya ini, nggak segampang itu dong. Gitu. Iya. Kalau 1 Bitcoin, 10 Bitcoin ya gampang. Tapi maksudnya dengan kondisi mempunyai emas fisik kayak gitu, jadi suatu kekurangan nggak sih ketika kita emang pengen bawa-bawa kemana-mana tuh jadi tidak mudah gitu? Atau mungkin ada cara lain untuk bisa mempermudah dalam investasi emas ini? Kepemilikannya?
Kalau banyak nggak bisa dipindahkan ke negara lain. Bisa, tapi harus ada persetujuan dari negara itu, jadi lebih susah gitu loh. Misalnya mau bawa ke Singapura, kita mau pindah gitu ya. Kita harus report dari Indonesia ini kita punya emas 1 ton dan saya belinya dari mana, pajak sudah bayar, saya mau bawa pindahin ke Singapura. Terus persetujuan dari negara Singapura karena mau pindah. Kalau kita mau bawa ke Singapura segitu banyak, artinya kita mau pindah kewarganegaraan pastinya. Kalau cuma liburan masa mau bawa 1 ton kan nggak mungkin kan? Iya, bisa ngapain nih orang bawa 1 ton emas? Nah, kalau memang sudah mau pindah warga negara, ya kita declare semua dong. Harta saya di sini mau pindahkan ke sana, perpajakannya gimana? Kalau udah oke semua bawa bisa. Tapi emas digital, kan sekarang ada juga tuh emas digital kok. Emas digital tuh sekarang ini nggak di endorse nih. Pegadaian hijau udah bisa itu, bullion dia baru ini. Jadi kalau kita beli emas nggak perlu fisiknya, kita tertera nama kita itu punya emas di sana, emasnya disimpannya di sana juga. Jadi kita misalnya beli 10 kilo emas gitu kan, berarti berapa itu? 20 M ya? 20 M ya kan? Wow. 20 M kita beli, tapi nggak mau simpen 10 kilo nih. Taruh rumah nanti diambil sama orang kayak apa, atau gempa bumi kayak. Kalau gempa bumi kan masuk ke dalam tuh. Kalau kebakaran masih nggak apa-apa, itu cair terus nanti bisa beku lagi. Oh gitu. Kalau gempa bumi kan masuk dalam tanah, hilang 10 kilo kita kan. Jadi kita milihnya emas digital di Pegadaian pemerintah itu bisa tuh. Udah bisa bullion itu dia. Oke. Tertera tapi ada spreadnya ya pasti untuk untung dia. Pada saat kamu mau cairkan, ya cuma bisa di Indonesia. Mana bisa kamu di Singapura terus kamu mau cairkan, saya punya emas digital di Pegadaian di Indonesia, kan nggak bisa juga dong. Sama aja. Minusnya di situ ya, Iya. plus minusnya Iya. buat emas digital ataupun emas fisik. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Sumsel hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Teatrika Putri pamit, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.